Pagi-pagi sarapan ayam betutu, tidak lupa dicampur kuah bumbu. Belajar itu tidak harus menunggu, asalkan belajar hal-hal bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Mohon maaf ya teman-temanku semuanya, durasi video kali ini tuh lumayan panjang karena memang banyak banget kegiatan aku, dan nanti tuh juga aku mau shopping perintilan dapur. Jadi kalian simak aja video aku ini terus dari awal sampai akhir dan jangan kalian skip agar kalian tuh juga aku ajakin gitu ya buat shopping. Kira-kira aku mau shopping apa? Pokoknya kalian tonton aja deh. Nah teman-teman, di awal video di sini tuh aku mau masak dulu ya. Tadi kalian udah lihat dong aku itu lagi ngapain. Yaps, bener banget, aku itu lagi ngulek ya. Lagi ngulek cabe. Dan seperti biasa cabenya itu udah aku rebus dulu baru aku ulek, karena lebih enak aja nguleknya kalau misalnya udah direbus gitu ya. Jadi kayak lebih cepet gitu ya teman-teman. Oke, di sini tadi aku goreng jengkol dan tuh jengkolnya udah mateng. Langsung aja aku cemplungin ke dalam air dingin. Biar apa sih jengkolnya dicemplungin? Biar jengkolnya itu empuk ya teman-teman. Nah di sini lanjut minyaknya, tadi aku kasih tepung terigu sedikit ya, karena itu aku mau goreng ayam biar ayamnya itu nggak ngajak berantem. Makanya aku itu kasih tepung terigu ya, karena biasanya kalau misalnya goreng ayam, goreng ikan nggak dikasih tepung terigu dulu itu ayamnya suka ngajak berperang ya teman-teman. Itu kadang ya kalau misalnya senjatanya minyak panas itu udah kena ke tangan, Masya Allah ya teman-teman, itu bener-bener perih banget gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi kita kasih dulu tepung terigu biar nggak kena cipratan minyak. Nah lanjut di sini aku juga ngiris-ngirisin sosis. Ini tuh aku mau tumis sih sama kol nanti. Jadi pas aku makan nanti ya sosisnya aku pisahin itu buat anak-anak gitu ya. Pokoknya nanti anak-anak itu makannya pakai sosis ya, biar ada kuah-kuah sayurnya sedikit gitu ya. Dan di sini aku juga ngiris-ngirisin bawang dan ngiris-ngirisin cabai merah. Di sini aku pakai cabai merahnya itu 2 biji aja, biar apa? Biar nggak pedes, biar nanti anak-anak tuh bisa makan. Kalau cuma cabai merah kayak gini doang anak-anak itu bisa makan ya, dan alhamdulillah mereka nggak kepedesan gitu ya teman-teman. Ada juga sih teman-teman anak-anak itu yang memang nggak kuat banget sama cabai gitu ya. Ya udah, kalau misalnya dia nggak kuat sama cabai nggak usah dipaksain. Pokoknya teman-teman sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunya dari anak-anak juga gitu ya, kita itu harus benar-benar mencintai anak kita itu dengan sempurna, dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kalau misalnya kita ngikutin omongan orang gitu ya teman-teman, kadang itu jadi kita kurang bersyukur dengan anak kita gitu ya. Padahal sebenarnya setiap anak itu adalah rezeki buat kita gitu ya. Jika misalnya di anak kita diberikan ujian juga gitu ya teman-teman, itu karena memang kita mampu untuk menjalani ujian itu gitu ya. Jadi setiap kalian nih ya teman-teman, buat kita semua lah gitu ya, yang dikasih anak gitu ya, terus juga kadang itu suka dikasih ujian juga melalui anak, misalnya anaknya bandel atau anak yang sering sakit-sakitan gitu ya. Pokoknya disyukuri aja teman-teman, karena aku yakin setiap apapun yang udah Allah kasih ke kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita, itu adalah yang paling baik buat kita gitu ya. Pokoknya harus selalu yakin dengan apa yang udah Allah berikan ke kita ya teman-teman. Karena apa? Karena Allah itu tuh sebaik-baiknya pencipta ya. Apa yang Allah ciptakan itu tuh nggak ada yang gagal ya teman-teman. Semua itu memang udah sesuai dengan rencananya. Ya ampun, udah kayak mama dedeh aja ya aku ya ceramah-ceramah. Mohon maaf ya teman-teman, nggak ada sih bermaksud ceramah teman-teman. Cuman tadi tuh rada keceplosan aja gitu ya, sok-sokan ceramah. Nah teman-teman, di sini tuh untuk si sayurnya ini lagi proses masak ya. Jangan lupa boleh tambahin garam sama juga ditambahin roiko ya. Karena kalau buat bikin sayur itu aku biasanya cuma kasih roiko aja sih teman-teman. Terus aku aduk-aduk. Cuman kadang juga suka aku tambahin merica bubuk sedikit gitu ya, biar agak ada rasa-rasa pedes-pedesnya. Cuman ya itu tergantung sayurnya sih. Nah singkat cerita, ini sayurnya udah mateng, langsung aja aku salin ke dalam wadah ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh belum ada mangkuk-mangkukan kaca ya teman-teman. Nanti deh kalau misalnya ada rezeki mau aku beli gitu ya. Tapi insya Allah aku belinya itu di video ini ya teman-teman. Jadi karena memang aku tuh udah lama banget sih mengidam-idamkan, nggak yang mengidam-idamkan banget sih, tapi kepengen punya mangkok yang kaca gitu ya. Biar kalau misalnya ada sayur gitu ya bisa diletakin di situ gitu ceritanya. Dan insya Allah nanti aku mau pergi beli gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian simak aja deh video aku ini sampai selesai.
Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman ke videonya lagi. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya dubbing kadang tuh suka entah kemana-mana gitu ya. Cuman kadang aku kalau misalnya cuman cerita doang dari awal sampai akhir kan rasanya nggak mungkin ya. Jadi sesekali itu juga harus ngebahas isi video ya teman-teman, biar kalian juga bisa paham gitu ya dengan apa yang aku kerjain gitu kan. Karena kan terkadang pas kalian nonton itu kan nggak yang semua bisa standby nonton video aku gitu ya. Kadang cuman ngedengerin ocehan aku gitu kan. Jadi harus tetap juga diselingin dengan sedikit menjelaskan apa yang aku kerjain di dalam video. Oke, ayamnya udah matang teman-teman. Di sini langsung aku tumis untuk sambelnya. Nah, teman-teman, aku itu kenapa potongan ayamnya itu kecil-kecil ya? Karena yang makan ayam di rumah itu cuman aku sendiri. Anak-anak nggak terlalu doyan, terus juga Pak suami nggak doyan banget. Jadinya tadi aku kan campur sama jengkol. Jadi nanti jengkolnya itu buat Pak suami, ayamnya buat aku gitu ya. Karena aku itu teman-teman memang nggak terlalu yang doyan banget sama ayam gitu ya. Tapi kadang itu sesekali aku pengen. Misalnya kayak sekali sebulan kadang aku beli ayam. Pokoknya kalau misalnya kalian yang ngikutin video aku terus dan ngeliat aku food prep gitu ya, itu kan aku memang jarang ya masak ayam karena ya itu tergantung kapan aku pengen gitu. Selera kami di rumah ini tuh nggak ada yang selera yang mewah ya teman-teman. Ikan nggak suka, ayam nggak suka, daging nggak suka gitu ya. Jadi ya menu-menu yang aku beli itu yang memang apa yang disuka sama keluarga aku ya, bukan karena memang pelit, tapi ya memang karena ini yang kami sukai gitu. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Ada tumis sosis sama kol, terus juga ada sambal ayam dicampur sama jengkol, terus dikasih cabenya itu cabe hijau. Masya Allah, ngelihatnya aja itu rasanya pengen langsung ngambil nasi anget terus diuel-uel, dan masya Allah ya itu pasti bakalan sedap banget, apalagi ditemanin sama air es gitu ya teman-teman, makannya wah sedap. Atau mungkin juga bisa ditambahin sedikit kerupuk ya, wow mungkin masya Allah itu bakalan lebih sedap ya teman-teman. Oke, lanjut ke kegiatan yang nggak boleh di skip, yaitu apa, beres-beres kompor, bersih-bersih kompor. Ini tuh kerjaan yang nggak bisa di skip kalau udah habis masak. Walaupun sesibuk apapun aku, semepet apapun kerjaan aku, kalau untuk ngelap kompor itu memang selalu aku lakuin ya teman-teman. Karena aku tuh pengen banget kompor aku itu tuh terjaga kebersihannya. Karena kadang itu pas masak ngeliatin kompor itu berminyak-minyak, aku kadang suka geli sendiri gitu ya. Bukan karena sok bersih, tapi nggak tahu kenapa kayak ngerasa kurang nyaman gitu ya. Jadi aku tuh sering-sering ngelap kompor biar akunya juga nyaman di dapur aku. Nah teman-teman, di sini lanjut ya, aku tuh lagi pergi ke toko bangunan sama Pak suami. Nah di sini aku sama Pak suami lagi mau nyari cat. Jadi kan kemarin itu pas ngecat yang di teras itu loh teman-teman, kan masih ada tuh 2 lembar papan yang belum kecat di bawahnya gitu kan. Jadi untuk ngecat itu sekalian ngecat kamar yang di depan juga, kamar utama. Di sini aku mau beli sama Pak suami cat ya, tapi belinya itu cat yang 1 ember yang 5 kilo gitu loh teman-teman. Harganya itu 70.000 ya kalau aku nggak salah ingat. Itu aku ambil mereknya Green Leaf ya, apa Green Leaf gitu. Pokoknya itulah ya mereknya. Terus di sini juga nanya-nanya cat minyak teman-teman. Tapi cat minyak ini belinya itu yang ukuran kecil-kecil dulu ya. Ya walaupun nanti nggak cukup nggak apa-apa, dicicil-cicil aja. Itu tuh buat ngecat pintu, jendela sama pagar gitu ya. Cuman ya di sini tuh uang aku tuh terbatas teman-teman. Jadi aku belinya itu secukupnya aja dulu, belinya yang kecil-kecil dulu. Oke, tadi udah beres beli cat. Di sini aku lanjut ke toko perabotan ya teman-teman. Nah di sini aku itu lagi nyari mangkuk gitu ya. Pengennya itu sih buat wadah saji gitu ya teman-teman, buat naruh sambal gitu ya, buat naruh sayur gitu. Pengen aku cari gitu ya. Tapi ternyata di sini tuh lagi nggak ada yang aku cari gitu ya. Aku pengennya tuh yang kaca gitu loh teman-teman. Tapi dia itu ada sih waktu itu aku lihat di sini tuh ya teman-teman. Susah sih buat aku jelasin gimana gitu. Dan lanjut di sini tuh aku nanya-nanya ke kakaknya untuk si mangkok yang keramik yang ini ya, bukan yang keramik, ini keramik atau apa sih namanya, pokoknya yang ini ya teman-teman, yang putih yang dipegang kakaknya. Nah ini tuh aku mau beli, cuman ternyata nggak bisa beli setengah lusin, harus 1 lusin, dan 1 lusinnya itu bervariasi ya harganya, ada yang 90.000, ada yang 95.000 gitu. Jadi di sini tuh aku nggak jadi beli karena aku butuhnya itu nggak terlalu banyak dulu dan budget aku juga terbatas gitu ya. Terus ini aku ngelihat mangkuk ini, masya Allah aku ngelihatnya kok cantik gitu ya teman-teman mangkuknya ini. Nah ini tuh harganya tuh per pieces ya teman-teman, per piecesnya itu 13.000. Jadi aku memutuskan untuk ngambil yang kayak gini aja gitu ya. Aku ambilnya itu 2 biar biar kalau misalnya nanti masak itu 1 buat sambal, 1 buat sayur, kayak gitulah ceritanya. Terus di sini aku juga nyari-nyari nih teman-teman untuk si cangkir. Jadi aku mau nambahin koleksi cangkir di rumah. Tapi aku belinya memang yang plastikan, karena apa? Karena niatnya ini tuh buat anak-anak ya.
Di sini aku memutuskan untuk ngambil cangkir yang warna pink ini ya teman-teman, itu buat anak-anak karena di rumah tuh sering banget kekurangan cangkir ya sekarang, karena anak-anak itu sering banget minta minum dan itu tuh minta diganti gitu loh cangkirnya. Dan di sini tuh aku lanjut ya teman-teman, itu aku lagi milih-milih gelas sih sebenarnya ya, karena aku tuh pengen banget beli gelas yang agak besaran sedikit biar nanti tuh mau bikin teh gitu itu lebih puas gitu ya, karena aku belum pernah beli gelas teman-teman. Jadi ya di sini aku cari gelas dulu lah ya buat minum, bikin teh, bikin kopi, atau buat nyuguhin minuman ke tamu. Karena kan kalau misalnya gelasnya itu terlalu kecil kita nyuguhin ke tamu itu kayak kurang apa ya, kayak kurang enak aja dipandang gitu, ntar disangka pelit gitu kan. Jadi aku nyarinya gelasnya itu yang agak besaran sedikit deh. Yang tadi itu menurut aku ukurannya pas, aku belinya setengah lusin aja sih karena budgetnya juga nggak cukup ya. Nanti deh kalau misalnya aku gajian YouTube lagi pengen nambah lagi perintilan-perintilan kayak cangkir, gelas segala macam gitu, pengen sih ditambahin. Oke teman-teman semuanya, ini aku kan udah sampai di rumah nih. Ini dia belanjaan yang aku beli tadi. Ini tuh sengaja aku beli karena apa? Karena lagi pengen belanja gitu ya. Terus juga memang ini tuh ada juga beberapa yang memang aku ngerasa aku butuh gitu ya. Dan ini tuh aku ngambil nyomot dari uang gaji aku ya teman-teman, dari YouTube gitu ya. Aku ambil, tadi aku bawa uang itu 150, cuman memang habisnya itu nggak nyampe sih 150. Nah, kira-kira apa aja yang aku beli? Di sini aku akan tunjukin ke kalian satu-satu. Oke, yang pertama di sini aku ada beli spray ini teman-teman. Ini tuh buat Pak suami sih, tadi dia yang minta. Ini tuh buat nyemprotin cabe ya teman-teman, buat pokoknya buat cabe lah gitu ya. Ini harganya itu 15.000. Oke, lanjut lagi. Ini dia yang udah lama banget aku pengen beli tapi selalu lupa. Ini tuh buat kasur ya teman-teman. Ini tuh aku beli dengan harga 8.000 ya, tadi 8.000. Nah, akhirnya ingat juga aku belinya ya. Tadi itu pun sebenarnya lupa teman-teman, udah mau pulang gitu, udah beres aku belanja, terus aku tuh kok inget gitu kan, ya ampun, lupa lagi gitu ya untuk sapu ini kan, sapu buat kasur gitu ya. Alhasil untung aja masih di toko itu, memang udah mau pulang sih. Terus keinget, terus aku beli deh ini. Ini harganya 8.000. Lanjut lagi. Aku ada beli mug ini teman-teman. Ini tuh buat tempat minyak jelantah. Jadi aku lihat tuh yang kayak di punya teman-teman itu kan ada saringannya. Nah, kali itu nggak ada saringannya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, aku beli aja. Ini tuh juga nggak terlalu besar ya. Ini harganya itu 17.000. Ini sengaja aku beli buat tempat minyak jelantah gitulah. Lagian pun kalau aku tuh minyak jelantah memang juga nggak banyak gitu ya. Jadi segini juga menurut aku udah cukup. Ini kan ada tutupnya gitu ya. Jadi insya Allah aman, lalat nggak bakalan masuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku beli satu. Aku tuh sebenarnya udah ada masukin di keranjang gitu ya, di keranjang di marketplace gitu. Tapi itu tuh ongkirnya kesini mahal banget teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku beli yang ini aja. Ini juga udah cukup sih, 17.000. Selanjutnya aku beli cangkir lagi teman-teman. Itu sebenarnya buat anak-anak sih ya teman-teman, karena di rumah itu sering banget anak-anak itu minta minum, terus kadang tuh cangkirnya itu tuh suka dimainin, terus nanti kotor ngambil lagi gitu. Jadi aku nambah cangkir 2 biji kayak gini, harganya tuh 4.000 teman-teman satu cangkir ini. Aku beli 2, 8.000. Apa lah ya buat nambah-nambahin, karena kan kalau punya anak kecil kan nggak bisa ngasih yang gelas gitu ya, jadi pakainya yang cangkir. Oke, lanjut lagi. Aku ada beli nampan nih teman-teman. Ini namanya nampan nggak sih, apa tada ya? Ini aku bilangnya nampan aja ya teman-teman. Ini tuh kadang itu kayak misalnya ada tamu, kadang gitu ya teman-teman, kan pengen ngasih kopi sama jajanan gitu atau snack gitu kan, bisa diletak di sini. Biasanya itu kan juga serba di piring doang gitu ya. Jadi aku sengaja aja lah beli ini karena aku ngerasain itu aku butuh. Ini harganya itu 6.000. Warnanya itu pink ya, lumayan lah ya teman-teman, dengan harga 6.000 udah punya kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ke barang yang selanjutnya. Nah, aku ada beli mangkok kayak gini nih teman-teman, mangkok kaca. Ini tuh harganya sebiji ini 13.000 ya. Tadi aku sih pengennya itu yang keramik gitu teman-teman, tapi nggak bisa beli setengah lusin gitu, harus beli selusin gitu teman-teman. Dan duit aku nggak cukup gitu ya. Jadi aku tuh beli yang ini aja.
Ini tuh buat tempat sayur gitu, misalnya kayak ada orang yang datang ke rumah, atau buat pakai sehari-hari sini sebenarnya. Cuman kalau misalnya pas ada orang datang ke rumah, nyuguhin lauknya di sini atau nyuguhin sayurnya itu kan nggak terlalu nggak terlalu bikin kita gengsi. Kadang kan kalau kita ada tamu atau ada orang atau keluarga yang datang kan ngasihnya tuh di mangkok yang plastik, kan kadang itu suka segan aja gitu, ngasih kayak kurang enak hati aja gitu ya. Jadi aku sengaja beli ini, jadi biar dipakai sehari-hari sini pastinya ya. Harganya 13.000. Aku belinya itu 2 ya. Nah ini dia satu lagi. Nanti kalau misalnya ada uang, aku pengen sih teman-teman beli mangkuk yang kaca itu kayak selusin gitu ya. Terus juga nambah piring juga mungkin teman-teman sedikit, nggak banyak sih, palingnya nambah selusin lagi. Terus mangkuk kaca yang keramik itu selusin gitu ya. Itu tadi kalau aku nggak salah inget sih, yang mangkuk yang keramik itu yang putih, itu tadi ada yang harganya 90, ada yang harganya 95.000 satu lusin. Nah ini tuh aku beli 2 berarti 26.000. Dan yang terakhir nih teman-teman, aku ada beli gelas. Jadi ini tuh kadang pengen ngopi gitu ya, atau bikin teh gitu. Jadi aku tuh beli gelas yang ukurannya besar gitu ya. Nah ini dia teman-teman gelasnya, yang polos sih tapi yang besar gitu. Jadi kayak mau bikin kopi itu kayaknya enak gitu. Ini tuh nggak besar-besar banget ya teman-teman, segini, nggak terlalu besar-besar banget juga. Ya pas lah kalau buat bikin kopi gitu, bikin teh gitu kan. Ini juga itu bulat kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku belinya itu setengah lusin, harganya itu berapa ya tadi ya? 43.000 teman-teman, setengah lusin ya. Ini dapat 6. Nah alhamdulillah nambah perintilan baru di rumah ya teman-teman ya. Walaupun perintilannya juga nggak ada yang istimewa sih, yang biasa-biasa aja. Tapi kalau mak-mak yang namanya udah nambah perintilan baru, pasti rasanya itu bahagia. Oke deh teman-teman, aku mau cuci aja dulu yang udah aku beli ini tadi. Mana perkakas yang udah aku beli yang mau aku cuci nanti ya. Baru kalau udah dicuci baru dipakai gitu. Oke teman-teman, sekian aja ya untuk unboxing barang-barang yang udah aku beli tadi. Ayo teman-teman, kita lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Karena aktivitas itu masih banyak ya, belum beres. Karena kan kerjaan itu nggak mau beres-beres gitu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut beraktivitas yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi aku review ke kalian untuk apa-apa aja yang aku beli ya, di sini aku lanjut mau beresin, dan sebagian yang mana yang mau dicuci itu mau aku cuci ya. Dan mau sedikit cerita nih teman-teman, kenapa di rumahku tuh nggak ada gelas yang banyak gitu ya. Karena kan aku tadi bilang ya, aku tuh kan belum pernah beli gelas. Karena memang gelas yang ada di rumah itu kok adalah hadiah semua ya teman-teman. Dari hadiah aku itu lomba juara 1 pidato, terus juara 2 pidato gitu ya. Itu tuh aku dapat hadiahnya itu gelas gitu loh. Jadinya aku nggak pernah beli gelas, makanya aku tuh pengen banget beli gelas. Insya Allah juga nanti kalau misalnya aku gajian lagi dari YouTube, pengen lagi nambah gelas itu kayak setengah lusin lagi gitu ya. Terus juga mau nambah beli mangkuk kaca gitu, yang yang keramik putih yang tadi itu loh teman-teman, yang 90 apa 95an selusin gitu ya. Nah aku pengen beli itu 1 lusin gitu ya. Ya pengennya begitu ya teman-teman, cuman ya itu dimasukin ke catatan aja dulu, ke catatan keinginan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya aku gajian dari YouTube, aku belinya itu cicil-cicil ya, misalnya gelas dulu atau mangkuk dulu. Karena kan kalau beli sekaligus semuanya itu kan lumayan ya, malah gaji aku tuh habis ya cuman untuk beli keinginan-keinginan yang nggak penting gitu ya kan. Jadi ya nggak apa-apa, nanti ngambilnya sedikit buat beli keinginan biar hati aku senang, biar aku semangat buat ngonten, dan sisanya itu bakalan aku tabung. Karena sekarang itu kan lagi prepare buat renovasi dapur, jadi harus bener-bener nyiapin budget yang juga lumayan ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, aku selalu yakin sama rezeki Allah ya teman-teman. Insya Allah kalau misalnya aku berusaha dan bersungguh-sungguh, insya Allah bakalan ada aja jalan rezekinya. Nah teman-teman, tadi tuh perintilan-perintilan yang aku beli di sini tuh aku mau langsung cuci gitu ya teman-teman, sekalian juga nyuci piring. Ini cucian piring aku masya Allah udah manggil-manggil, itu banyak banget ya cucian piring aku, kayak segunung kelihatannya teman-teman. Masya Allah banget deh ya. Cuman ya begitulah teman-teman ya, kalau misalnya kalian mikir aku itu rajin, jawabannya itu no. Aku nggak selalu rajin, kadang itu juga ada magernya, kadang juga ada malesnya, kadang ada juga ngerasa bosan, kadang ada juga ngerasa jenuh. Cuman memang aku tuh tipe orang kalau misalnya udah punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita gitu, pengen banget aku segera wujudin gimana caranya gitu ya. Jadi kadang itu kalau udah ingat impian mau renov dapur, semangat lagi ngonten buat nyari duit ya teman-teman. Nah di sini tuh tadi nggak semuanya full aku videoin ya, ada beberapa part yang aku potong gitu ya teman-teman pas nyuci piring. Biar apa? Biar nggak kepanjangan. Ini aja juga durasinya itu udah hampir 20 menit ya teman-teman, masya Allah. Semoga lah kalian nonton sampai akhir ya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.